Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi UP PPG, yaitu bidang studi atau jurusan PGSD. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai kisi-kisi. Ini bukan soal yang akan saya bahas, tetapi prediksi. Seperti apa kira-kira bentuk soalnya nanti berdasarkan kisi-kisi. Kenapa saya membahas kisi-kisi? Karena sepengalaman saya, soal PPG itu biasanya pasti diambil dari kisi-kisi. Jadi, untuk kita semua, kita harus mempelajari yang namanya kisi-kisi. Jadi di sini saya berusaha untuk membantu kita semua. Semoga apa yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini dapat membantu Bapak Ibu semua dan bisa lulus UP dengan nilai yang cukup memuaskan. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini ya guys, Bapak Ibu semua. Jangan lupa subscribe channel saya supaya saya menjadi lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, mari kita bahas soal kisi-kisi nomor yang pertama. Nah, jadi untuk yang pertama, ini adalah soal nomor 1, di mana materi pokoknya di sini adalah sikap nasionalisme. Nah, indikatornya apa? Indikatornya adalah menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi, perkiraan soal yang akan muncul pada soal nomor 1 ini adalah soal yang menunjukkan sikap nasionalisme. Nah, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan nasionalisme. Jadi, nasionalisme itu merupakan sikap atau semangat yang harus kita miliki dan harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia di dalam mencintai tanah airnya. Tujuan dari nasionalisme apa? Nah, jadi secara etimologis, nasionalisme ini berasal dari kata nationalism, dan nation dalam bahasa Inggris. Jadi dalam studi semantik, kata nation tersebut berasal dari kata Latin yaitu natio, yang berakar pada kata nascor, yang bermakna saya lahir. Atau dari kata natus sum, yang berarti saya dilahirkan. Jadi nanti misalnya diberikan uraian atau narasi mengenai sebuah kalimat, kita harus bisa menunjukkan kira-kira dari jawaban tersebut yang mana yang menunjukkan sikap nasionalisme. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke nomor yang kedua. Untuk nomor yang kedua, ini masih sama, materi pokoknya itu adalah sikap nasionalisme. Cuma dalam hal ini dia lebih kepada mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, jadi untuk soal nomor 2, ini sama, indikatornya adalah sikap nasionalisme. Jika diberikan narasi, maka kita harus bisa menunjukkan manakah yang menunjukkan sikap nasionalisme tersebut. Cuma arahnya dia lebih kepada persatuan dan kesatuan. Seperti itu. Kemudian untuk nomor yang ketiga, materi pokoknya adalah sikap patriotisme, di mana indikatornya adalah menjunjung tinggi keunggulan bangsa dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, jadi di sini untuk soal nomor 3, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan patriotisme. Jadi patriotisme itu merupakan jiwa dan semangat cinta tanah air yang melengkapi eksistensi nasionalisme. Jadi patriotisme ini berasal dari kata patriot dan isme yang berarti sifat dan kepahlawanan atau jiwa kepahlawanan. Nah, jadi pengorbanan ini juga dapat berupa pengorbanan harta, benda, maupun jiwa serta raga seseorang. Nah, jadi kita harus bisa membedakan ya yang mana sikap nasionalisme dan patriotisme.
Kalau patriotisme itu dia lebih kepada semangat cinta tanah air, itu dia melengkapi eksistensi nasionalisme tadi. Itu dia. Kemudian kita lanjut. Nomor 4, ini masih tentang sikap patriotisme. Cuma dia lebih kepada mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara. Itu dia. Jadi salah satu arti dari patriotisme itu adalah di mana dia rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Sedangkan nasionalisme itu adalah paham cinta tanah air. Patriotisme itu adalah sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Khususnya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi kita harus bisa menunjukkan yang manakah yang merupakan sikap patriotisme. Kemudian yang kelima, materi pokoknya ini adalah sikap menghargai perbedaan. Ini adalah kata kuncinya. Kemudian indikator soalnya adalah menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Jadi, untuk soal nomor 5 ini, kita diharapkan untuk dapat menciptakan, dapat menunjukkan ya, yang manakah sikap yang menunjukkan rasa menciptakan persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban, hak asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa menunjukkan dari narasi, itu yang manakah sikap yang condong kepada sikap menghargai perbedaan. Oke, itu dia. Kemudian kita lanjutkan soal yang nomor 6. Di sini materi pokoknya adalah sikap mengutamakan kepentingan bersama. Nah, nanti untuk soal nomor 6, di sini juga kita harus bisa menentukan kira-kira manakah yang menunjukkan sikap yang mengutamakan kepentingan bersama. Jelas ya, kepentingan bersama ini berarti dia harus bisa mengkarakteristikkan keputusan yang diambil, harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan bersama dalam mendidik, mengajar, mengarahkan, mengevaluasi, melatih, menilai, dan serta didik. Itu dia. Kita harus bisa menentukan manakah sikap yang mengutamakan kepentingan bersama. Kemudian yang ketujuh, ini adalah sikap mempertahankan kekayaan alam Indonesia, di mana indikatornya adalah mempertahankan kekayaan alam Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga nanti kita harus bisa menunjukkan manakah sikap yang menunjukkan dia itu bisa mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Itu dia. Intinya itu. Kemudian nomor 8, indikator materi pokoknya adalah mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Indikator soalnya adalah mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa dalam mendidik, mengajar, membimbing, serta mengevaluasi peserta didik. Nah, jadi untuk nomor 8 ini juga sama. Nanti akan diberikan sebuah narasi di mana kita harus bisa menunjukkan yang manakah sikap yang menunjukkan bahwa dia mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Artinya, yang mana sikap yang menunjukkan menghargai perbedaan budaya bangsa lain. Kemudian untuk nomor 9, ini adalah sikap berwibawa. Nah, jadi untuk soal nomor 9 ini, indikator soalnya adalah menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih peserta didik. Nah, itu dia. Untuk nomor 9, ini lebih ditekankan kepada sikap berwibawa. Nanti jika diberikan narasi, kita harus dapat menunjukkan yang mana jawaban yang menunjukkan sikap berwibawa.
khususnya di dalam hal menunjukkan keberanian di dalam membela kebenaran dan keadilan. Untuk nomor 10, ini juga masih sikap berwibawa, hanya saja dia lebih kepada mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan pada proses mendidik. Nah, itu dia. Jadi, dalam hal ini juga menunjukkan bahwa misalnya salah satu contohnya itu adalah tidak ringan tangan ya, dimana ini itu dia. Intinya mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan pada proses mendidik. Itu dia. Dalam mendidik tetap ada yang namanya aturan. Jadi kita harus bisa menunjukkan sikap wibawa tersebut. Kemudian yang ke-11, materi pokoknya adalah sikap tegas. Di mana sikap tegas di sini dia lebih kepada misalnya mengatakan yang benar atau salah itu sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi jika diberikan narasi, nanti kita harus dapat menunjukkan dari jawaban itu manakah yang menunjukkan sikap tegas, yang salah satu contohnya adalah mengatakan yang benar atau salah sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian nomor yang ke-12, sikap tegas. Sikap tegas, indikator soalnya adalah menampilkan perilaku yang bijaksana, meskipun dalam situasi yang sulit pada proses mendidik. Nah, jadi untuk soal nomor 12 nanti akan ditunjukkan narasi yang berisi tentang perilaku yang bijaksana dalam situasi yang sulit. Jadi di sini kita sebagai guru harus bisa menunjukkan di manakah sikap tegas tersebut, yang manakah yang merupakan contoh dari sikap tegas. Kemudian nomor 13, sikap disiplin. Sikap disiplin, indikator soalnya adalah memberikan penghargaan atau hukuman kepada peserta didik sesuai dengan tata tertib. Nah, jadi di sini juga kita akan disuguhkan narasi yang berisi tentang sikap disiplin. Ya, cuma dia lebih kepada di mana guru itu dapat memberikan penghargaan atau hukuman kepada peserta didik sesuai dengan aturan sekolah. Kemudian nomor 14, sikap penuh panggilan jiwa. Jadi akan diberikan narasi mengenai sikap penuh panggilan jiwa, yaitu di mana bisa menampilkan sikap senang dan nyaman dalam mendidik, mengajar, membimbing peserta didik. Nah, jadi intinya adalah menampilkan sikap yang senang dan nyaman dalam mendidik. Jadi mungkin saja nanti akan diberikan narasi. Intinya di sini adalah dia mengajar itu sesuai dengan keadaan hatinya, sesuai dengan panggilan jiwanya, bukan dalam keadaan yang terpaksa. Itu dia, adalah sikap penuh panggilan jiwa. Kemudian nomor 15 yaitu sikap samapta. Jadi dalam sikap samapta di sini, indikator soalnya adalah menunjukkan sikap kesiapsiagaan dalam proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan peserta didik. Itu dia. Nanti kita harus dapat menunjukkan yang manakah sikap yang merupakan sikap kesiapsiagaan di dalam proses mendidik. Itu dia. Itu adalah samapta. Kemudian yang keenam, ini adalah sikap kesepenuhhatian. Di mana sikap kesepenuhhatian ini nanti akan ditampilkan atau menampilkan tanggapan sebagaimana yang dihayati peserta didik. Itu dia, di dalam mendidik. Jadi sikap kesepenuhhatian ini dia lebih pada menampilkan tanggapan yang sebagaimana dihayati oleh peserta didik. Kita harus bisa menunjukkan yang manakah contoh yang menunjukkan sikap kesepenuhhatian. Kemudian nomor 17, merancang berbagai usaha untuk menuntaskan pekerjaan dalam mendidik, mengajar peserta didik. Nah, ini juga sama, yaitu sikap kesepenuhhatian. Nanti nomor 17 ini diharapkan kita dapat menunjukkan yang mana merupakan contoh sikap kesepenuhhatian. Kemudian yang 18 yaitu sikap kemurahhatian. Indikator soalnya menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik dalam mendidik peserta didik. Itu dia. Nanti akan diberikan narasi tentang kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik. Nah, kita diminta untuk menunjukkan yang mana yang merupakan contoh sikap
kemurah hatian. Tuh, kita harus bisa membedakan semuanya. Nomor 19 ini juga masih sikap kemurah hatian. Hanya saja dia lebih kepada mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan di dalam mendidik peserta didik. Itu dia. Nah, jadi untuk nomor 19 ini dia lebih kepada mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan. Itu dia, kita harus peka terhadap situasi yang sedang terjadi. Kemudian nomor 20, mendemonstrasikan sikap tanggung jawab pribadi terhadap situasi yang membutuhkan bantuan di dalam mendidik peserta didik. Nah, jadi ini masih sama tentang sikap kemurah hatian, hanya saja dia lebih kepada mendemonstrasikan sikap tanggung jawab pribadi terhadap situasi yang membutuhkan bantuan di dalam mengajar. Itu dia. Perlu ditekankan bahwa lebih kepada sikap tanggung jawab pribadi. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 21. 21 ini sudah merupakan bentuk soal yang berbeda. Jadi untuk pencapaian indikatornya itu mampu merumuskan indikator capaian belajar berpikir tingkat tinggi. Itu dia. Berpikir tingkat tinggi. Ini nanti nomor 21 sampai dengan nomor 30 dia lebih kepada teori-teori belajar. Oke, kita lanjutkan kisi-kisi nomor 21, indikator soal nomor 1, di mana materi pokoknya adalah teori psikoanalitis, teori kognitif, teori perilaku belajar dan belajar sosial, teori etologi, dan teori ekologis. Nah, jadi indikator soalnya nanti akan disajikan narasi tentang teori perkembangan peserta didik yang diterapkan di dalam PBM. Peserta dapat menentukan teori perkembangan apa yang sesuai. Nah, jadi untuk nomor 21, di sini mau tidak mau kita harus paham mengenai konsep teori-teori pembelajaran atau teori-teori perkembangan peserta didik, sehingga kita bisa menjawab soalnya. Nanti soalnya jelas, ini adalah tentang teori perkembangan peserta didik yang diterapkan dalam PBM, pembelajaran berbasis masalah. Nanti kita harus bisa menentukan kira-kira dari semua teori ini, manakah yang tepat. Itu dia. Oke, mari kita bahas satu persatu. Teori psikoanalisis. Apakah yang dimaksud dengan teori psikoanalisis? Jadi ini merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian itu berkembang ketika terjadi konflik dari aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak usia dini. Nah, jadi inti dari teori psikoanalisis ini di mana teori ini berkembang ketika terjadi konflik dari aspek-aspek psikologis, umumnya terjadi pada anak usia dini. Kemudian kita lihat teori kognitif. Apa sih yang dimaksud dengan teori kognitif? Teori kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Contoh, kognitif bisa ditunjukkan ketika seseorang sedang belajar, membangun sebuah ide, dan memecahkan masalah. Jadi, kalau kalian mendengar kata kognitif, jadi langsung saja kognitif itu selalu berkaitan dengan kecerdasan seseorang. Ingat, teori kognitif itu selalu berkaitan dengan kecerdasan seseorang. Kemudian teori belajar sosial. Apa itu teori belajar sosial? Jadi teori belajar sosial ini menjelaskan bahwa perilaku manusia itu mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Disinilah peran elemen sosial, bahwa seseorang bisa belajar informasi dan perilaku baru dengan melihat orang lain melakukannya. Nah, ini dia. Jadi untuk teori belajar sosial, dia lebih kepada hubungan timbal balik antara kognitif dan perilaku, serta pengaruh lingkungannya. Di mana teori ini bisa terjadi jika kita melihat orang lain yang melakukannya.
Itu adalah teori belajar sosial. Kemudian teori etologi. Teori etologi merupakan sebuah studi mengenai tingkah laku, khususnya tingkah laku perseorangan. Teori ini juga menekankan bahwa kepekaan kita terhadap jenis pengalaman yang beragam berubah sepanjang rentang kehidupan. Dengan kata lain, ada periode kritis atau sensitif bagi beberapa pengalaman. Nah, jadi teori etologi ini dia lebih kepada tentang tingkah laku perseorangan. Jika behavioristik itu tentang perubahan tingkah laku. Itu dia. Kemudian teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi adalah teori yang dikembangkan oleh Uri Bronfenbrenner yang fokus utamanya pada konteks sosial di mana anak tersebut tinggal dan orang-orang yang mempengaruhi perkembangan anak. Nah, jadi ekologi itu adalah lingkungan. Jadi bisa dikatakan ini adalah teori tentang sistem lingkungan di mana anak-anak itu tinggal dan orang-orang mempengaruhi perkembangan anak tersebut. Jadi, anak-anak itu berkembang berdasarkan lingkungan di mana dia tinggal, serta orang-orang yang ada di dalamnya. Itu dia, adalah teori-teori belajar. Silahkan dipelajari sendiri ya. Nah, untuk soal nomor 22, indikator soalnya akan disajikan narasi tentang teori perkembangan peserta didik yang diterapkan dalam kegiatan PBM. Peserta dapat menganalisis teori perkembangan apa yang sesuai. Nah, jadi sama ya. Untuk penjelasan teori-teori belajarnya sama seperti yang di atas. Hanya saja di sini kita lihat apa sih yang dimaksud dengan PBM, pembelajaran berbasis masalah. Ini merupakan strategi pembelajaran yang dapat membawa siswa dalam pembentukan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, untuk abad 21, keterampilan berpikir tingkat tinggi itu sangat diutamakan. Salah satunya adalah dengan menggunakan model PBM. Itu dia. Nah, kemudian untuk tips memahami teori-teori belajar, teori kognitif itu tadi berkaitan dengan kecerdasan. Teori behavioristik berkaitan dengan perubahan tingkah laku. Teori konstruktivisme itu membangun sesuatu. Sedangkan teori humanistik itu adalah teori yang memanusiakan manusia. Kemudian, ini dia penjelasannya ya. Materi pokoknya adalah teori belajar behavioristik, konstruktivistik, sosial, dan teori belajar kognitif. Nah, nanti akan disajikan narasi mengenai pembelajaran berbasis masalah dengan kegiatan pembelajaran yang terkait dengan salah satu teori belajar. Jadi, nanti kita harus bisa mengidentifikasi atau menganalisis teori belajar manakah yang sesuai. Sehingga, mau tidak mau kita harus mengerti inti dari teori-teori belajar. Nah, kita tidak harus mengerti semuanya, tetapi yang penting kita tahu intinya. Jika teori behavioristik, ingat, teori behavioristik ini selalu teori yang berkaitan dengan perilaku atau perubahan tingkah laku. Jadi perspektif behavioral ini berfokus pada peran belajar yang menjelaskan tentang tingkah laku manusia yang terjadi berdasarkan stimulus atau rangsangan. Ini yang menimbulkan hubungan perilaku. Jadi, teori behavioristik ini selalu terkait dengan perilaku atau perubahan tingkah laku. Sedangkan teori pembelajaran konstruktivisme ini adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar. Ketimbang memberikan ceramah, seorang pengajar berfungsi sebagai fasilitator di mana hanya membantu pembelajar dengan pemahamannya. Itu dia. Jadi teori belajar konstruktivisme dia lebih menekankan kepada membangun sesuatu. Atau peran guru itu hanya sebagai fasilitator saja yang membantu pembelajar dengan pemahamannya. Kemudian teori belajar sosial, ini adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku melalui proses pengamatan. Teori ini menganggap bahwa harus ada pemodelan yang nantinya bisa dijadikan sebagai pengamatan oleh individu yang sedang belajar. Itulah mengapa teori sosial ini sama dengan teori pemodelan. Dia meniru seseorang sehingga terjadi yang namanya perubahan tingkah laku. Kemudian yang berikutnya adalah teori kognitif. Teori kognitif ini berkaitan dengan kecerdasan. Jadi teori ini mulai berkembang pada abad ke-20-an. Secara sederhana,
Teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses. Misalnya, pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Oke, sebelum kita lanjutkan ke nomor 24, jangan lupa dukung channel ini dengan mensubscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, kita lanjutkan nomor 24. Materi pokoknya adalah penilaian otentik, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Indikator soalnya disajikan narasi tentang kompetensi, dasar penilaian, dan analisis hasil belajar. Peserta didik dapat menentukan alat penilaian serta analisis hasil belajar untuk dapat membantu peserta didik yang menguasai kompetensi. Nah, jadi di sini kita harus bisa mengerti dan membedakan yang mana sih yang dimaksud dengan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian otentik ini adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ini dia. Jadi untuk penilaian sikap itu jelas ya, bagaimana cara menilai sikap itu biasanya melalui observasi. Untuk pengetahuan, penilaian pengetahuan ini biasanya kita bisa menggunakan soal esai, pilihan ganda, benar salah, mencocokkan, dan lain sebagainya. Sedangkan penilaian keterampilan ini bisa berupa produk, ataupun project. Seperti itu. Kita harus bisa membedakan jenis-jenis penilaian yang ada. Kemudian soal nomor 25, materi pokoknya adalah penguasaan karakteristik peserta didik, penguasaan teori belajar, dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Nah, nanti akan disajikan narasi tentang kompetensi pedagogi profesi guru. Jadi, peserta harus dapat menganalisis teori belajar serta prinsip pembelajaran yang mendidik untuk menguasai kompetensi tersebut. Nah, ini dia. Jadi akan disajikan tentang narasi mengenai kompetensi pedagogi profesi guru. Nah, setidaknya kita harus bisa menyebutkan yang manakah yang dimaksud dengan kompetensi pedagogi profesi guru. Nah, kita harus sebagai calon guru yang profesional harus mengerti tentang ini. Apa sih kompetensi pedagogi guru? Ini adalah kemampuan untuk keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Nah, jadi setidaknya ini ada 7 aspek di dalam kompetensi pedagogik ini yang harus dikuasai oleh guru. Yang pertama adalah teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Kemudian yang kedua, guru juga harus mengetahui tentang pengembangan kurikulum. Yang ini terkait dengan menyusun silabus, menyusun RPP, sesuai ketentuan dan kebutuhan. Kemudian, guru juga harus menguasai tentang pembelajaran yang mendidik. Itu dia. Jadi guru itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi, namun juga melakukan pendampingan. Selain itu juga guru harus menguasai pengembangan potensi peserta didik. Di mana setiap peserta didik ini kan kita tahu bahwa mereka memiliki potensi yang berbeda-beda. Jadi guru harus mampu menganalisis hal tersebut dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai. Kemudian seorang itu juga harus menguasai cara berkomunikasi. Jadi sebagai guru harus bisa berkomunikasi dengan efektif saat menyampaikan pembelajaran. Dan yang terakhir, guru juga harus mengerti tentang penilaian dan evaluasi belajar. Ini adalah contoh-contoh pedagogik guru. Nah, jadi nanti kita harus tahu yang mana yang termasuk kompetensi pedagogik profesi guru. Kemudian soal nomor 26, materi pokoknya adalah karakteristik guru dan siswa pada abad ke-21 atau peran teknologi dan media dalam pembelajaran abad ke-21. Nanti akan disajikan narasi tentang karakteristik pembelajaran abad ke-21. Jadi, peserta didik harus dapat menganalisis mana ya saja yang termasuk karakteristik guru dan siswa yang pada abad 21. Nah, jadi perlu kita ketahui ya, untuk abad 21,
Di sini yang harus dikuasai itu di mana harus dapat menggunakan keterampilan abad 21 untuk memahami dan menangani masalah global. Kemudian yang kedua, abad 21 itu adalah di mana belajar dan bekerja ini umumnya dilakukan secara kolaboratif dengan individu yang mewakili budaya, agama, dan gaya hidup yang beragam dalam semangat saling menghormati dan dalam berdialog secara terbuka atau dalam konteks pribadi. Kemudian yang ketiga adalah memahami keragaman bangsa, budaya sebagai masyarakat global. Jadi ada 3 ya yang inti, yaitu keterampilan abad 21, kemudian berkolaborasi, dan berbudaya. Nah, kemudian untuk nomor 27, materi pokoknya ini adalah nilai utama, yaitu religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Nanti akan disajikan tentang kasus pembelajaran di kelas. Jadi, peserta didik harus dapat mengidentifikasikan nilai karakter yang tersirat di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, jadi ini saya rasa sudah paham semua dan tidak perlu kita jelaskan. Kemudian nomor 28, materi pokoknya adalah persyaratan, kualifikasi, dan kompetensi guru profesional. Nanti akan disajikan tentang narasi kompetensi guru SD yang profesional itu seperti apa. Nah, jadi peserta harus dapat menganalisis persyaratan, kualifikasi, dan kompetensi guru SD yang profesional. Itu dia. Jadi, untuk guru pada SD atau bentuk lain sederajat ini harus memiliki kualifikasi akademik atau pendidikan minimum diploma 4 D4 atau sarjana S1 dalam bidang pendidikan SD atau MI, atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Jadi di sini kita harus mengerti apa saja sih yang menjadi persyaratan dan kualifikasi kompetensi guru SD yang profesional. Itu dia. Nomor 29, materi pokoknya adalah regulasi yang terkait dengan profesi guru. Nah, nanti akan disajikan tentang regulasi profesi guru. Peserta dapat melakukan analisis terhadap kebijakan nasional dan regulasi mengenai guru-guru sebagai jabatan profesional. Nah, ini adalah beberapa regulasi-regulasi yang ada ya tentang keguruan. Jadi ini silahkan kalian simak. Jadi ini mungkin cukup sulit bagi kita karena untuk regulasi ini ada begitu banyak regulasi. Jadi silakan kalian pelajari sendiri ya Bapak Ibu semua. Dan yang terakhir nomor 30 ini adalah tentang etika profesi guru. Jadi akan diberikan salah satu kasus etika profesi guru. Peserta dapat mengenali sanksi dan pelanggaran kode etik guru. Nah, jadi dalam soal nomor 30 ini kita harus mengerti tentang etika profesi guru. Oke, demikianlah pembahasan kisi-kisi UP PPG PGSD untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 30. Oke, untuk nomor selanjutnya saya akan upload setelah video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Oke, selamat belajar dan semoga sukses Bapak Ibu semua.